Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iga Putra Madani akan mempresentasikan hasil tugas besar dari mata kuliah visualisasi data dengan judul Dashboard Visualisasi Data Brand Parfum Lokal Indonesia menggunakan Tableau. Latar belakangnya itu sendiri, parfum lokal di Indonesia semakin berkembang pesat dengan banyaknya brand baru yang bermunculan. Setiap brand memiliki ciri khas tersendiri, baik dari segi harga, ukuran produk, maupun jumlah pengikut di media sosial. Namun, dengan banyaknya variasi, sulit untuk melihat pola dan perbedaan antara brand hanya dari data mentah. Maka dibuat sebuah dashboard visualisasi data menggunakan Tableau. Dashboard ini membantu menyajikan data secara interaktif sehingga memudahkan dalam memahami distribusi brand, popularitas di media sosial, serta perbedaan harga antar kelompok brand. Selanjutnya tujuannya yaitu membuat dashboard interaktif untuk menampilkan data brand parfum lokal Indonesia, memberikan gambaran mengenai jumlah dan sebaran brand parfum lokal, menunjukkan perbedaan rata-rata followers Instagram antar kelompok brand, kemudian membandingkan rata-rata harga per mili parfum antar klaster, kemudian memberikan informasi ringkas mengenai ciri khas tiap kelompok brand parfum lokal. Kemudian berikut adalah dataset sebelum di cleaning. Jadi dataset yang sebelum di cleaning itu jumlahnya 154 baris dan ada 38 kolom. Tetapi di sini saya akan menggunakan dataset yang sudah di cleaning. Jadi hanya 154 baris dan 9 kolom. Berikut penjelasan kolomnya, ada brand yaitu merek parfum, followers yaitu pengikut di Instagram, year itu tahun berdiri brand, varian yaitu varian parfum. Kemudian EDP, XDP, EDT itu konsentrasi parfumnya. Kemudian ada size yaitu ukuran butir parfum dalam mili, harga yaitu harga parfum, harga per mili yaitu harga per ukuran mili. Kemudian ada cluster yaitu hasil clustering 0, 1, 2, dan 3 labelnya. Kemudian selanjutnya demo penggunaan dashboard. Di sini saya membuat pie chart yaitu untuk melihat jumlah persentase brand produk parfum per cluster. Jadi di sini warna-warna itu adalah label setiap clusternya. Ada dari 0 sampai 3. Selanjutnya saya membuat bar chart untuk melihat rata-rata followers per klasternya. Kolomnya itu diisi klaster, barisnya itu diisi rata-rata followers. Saya juga buat bar chart lagi tapi dia horizontal. Jadi dia tuh untuk melihat rata-rata price per mili per klasternya. Dimana kolomnya itu adalah rata-rata price per mili dan barisnya itu klaster. Lalu saya membuat total brand, kemudian ringkasan statistik berupa tabel. Jadi dia itu untuk melihat karakteristik atau keunikan dari setiap klasternya. Kemudian berikut merupakan dashboard yang sudah saya buat dengan judul Dashboard Visualisasi Data Brand Parfum Lokal Indonesia. Terlihat bahwa total brandnya itu ada 154. Kemudian di sini saya membuat filternya, filter untuk semua chart. Jadi ini all, kemudian cluster 0, 1, 2, dan 3, 0, 1, 2, dan 3, seperti itu. Kemudian di sini ada pie chart untuk melihat jumlah persentase brand produk parfum per cluster. Ternyata setelah kita lihat bahwa 81,17% itu brand produk parfum lokal itu ada di cluster 1 gitu. Dari sebuah data ini. Jadi jumlahnya itu ada 125. Dilanjut dengan cluster 2, kemudian cluster 3, dan paling terendah itu di cluster 0 dengan jumlah brandnya itu ada 4 yang di cluster 0. Kemudian dari rata-rata follower per cluster ternyata yang paling tinggi itu rata-ratanya di cluster 0. Jadi brand-brand yang masuk di cluster 0 tuh dia rata-rata followersnya itu paling tinggi. Kemudian di bar chart selanjutnya, di sini melihat rata-rata price per mili per klasternya, dan ternyata yang paling tinggi itu ada di klaster 3.
berarti brand-brand yang masuk di klaster 3 dia itu rata-rata price-nya itu paling tinggi-tinggi gitu. Dan jika kita lihat di ringkasan statistiknya, di klaster 0 ini ternyata yang paling menonjol tuh di rata-rata followersnya yang paling tinggi. Kalau harga dia masih cukup oke lah. Terus average rata-rata size per milinya juga cukup banyak lah ya. Tetapi di sini yang paling menonjol adalah rata-rata followersnya. Dia paling tinggi daripada klaster yang lainnya. Berarti klaster 0 ini brand-brand yang populer gitu. Kemudian di klaster 1 ini jika dilihat dia itu harga untuk followersnya dia cukup tinggi juga, tapi nggak tinggi-tinggi banget, sedang semuanya tuh rata-rata sedang ya. Dari harga ya oke-oke aja, size nya juga ya paling rendah tapi oke-oke aja. Jadi di klaster 1 ini bisa dibilang cocok untuk pengguna baru lah ya, yang baru mau beli atau memakai parfum lokal ini gitu. Kemudian di klaster 2 ini jika kita lihat ternyata size per milinya paling tinggi dari yang lain. Benar. Kemudian harganya paling rendah, followersnya juga tinggi, kedua setelah dari klaster 0 ini. Berarti kalau dilihat dari size per milinya paling tinggi, harganya juga murah nih, bisa dibilang cocok untuk pengguna parfum yang aktif, karena dilihat di sini tuh di kelompok klaster 2 ini tuh dia size per milinya tuh 97 gitu. Jadi cocok untuk pengguna aktif yang sering pakai parfum beberapa kali semprot kayak gitu. Dan harganya juga murah gitu. Followersnya juga cukup oke. Kemudian di klaster 3 ini yang paling menonjol ternyata di rata-rata price per milinya. Ternyata dia paling besar dari yang lain gitu, paling mahal dari yang lain. Berarti si klaster 3 ini atau kelompok 3 ini tuh dia bisa dibilang cocok untuk pecinta parfum mahal ya, dengan ciri khasnya itu ya rata-rata harga per milinya yang paling tinggi, yaitu dia itu 17 ribuan gitu per milinya gitu dibanding klaster yang lainnya gitu. Jadi cocok buat pecinta parfum lah ya. Dan ini bisa dibilang kayak tersembunyi sekali karena followersnya juga nggak banyak gitu. Mungkin cukup sekian presentasi yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata yang sengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.